Dan terutama untuk performance yang paling utama adalah kebersihan lingkungan yang harus kita perhatikan. Nama saya Andri, kami dari manajemen pengelola peternakan Vita Farm. Vita Farm ini berdiri sejak tahun 2021. Itu berarti ada 86.000 kurang lebih. Kami tidak ada background dari peternakan, kami belajar mempelajari ilmu peternakan setelah tertarik untuk mendirikan peternakan ini. Jadi awalnya kami tertarik dengan kawan kami yang lebih dahulu terjun ke bisnis peternakan, lalu kami belajar lebih banyak dan membuka literatur yang lain lah dari media-media yang lain. Nah, akhirnya setelah ini kita berjalan, ya belajar dari inilah, sambil berjalan peternakan ini belajar juga dari sumber-sumber yang lain. Yang paling berkesan itu ya kalau keuntungannya, nilai IP-nya tinggi, itu membuat kami senang. Rasanya pernah kita IP sampai 44 ya, 440. Ya, manajemen kandang yang baik, kita bisa mengelola ABK untuk lebih produktif lah ya, untuk mengelola. Ada hal-hal yang perlu dipantau mengenai manajemen kandang. Yang kedua mungkin menjaga kenyamanan ayam ya selama periode tersebut itu ya. Kebetulan kami beberapa periode ke belakang ini memakai IoT dari Chick-in. Pengalaman kami dengan memakai IoT itu sangat memudahkan untuk memantau perkembangan ayam. Terutama kami bisa menjaga suhu kenyamanan ayam. Di saat brooding, jika ayam kedinginan, kami bisa lebih mencukupi suhu kenyamanan ayam. Untuk memantau kenyamanan kebutuhan suhu, kebutuhan ini kami bisa memantau dimanapun dan kapanpun gitu. Dengan IoT, di saat ada notifikasi di handphone, kebetulan kami sedang di Jakarta, itu bisa langsung memantau perkembangan ini dengan aplikasi IoT. Lalu ada hal-hal yang perlu diperbaiki, kita langsung bisa memperbaiki, merubah aturan di HP dari HP. Pernah menjadi masalah itu adalah suplai listrik ya. Jadi waktu itu PLN mati, kita memakai genset, lalu gensetnya tidak berfungsi, sehingga beberapa saat genset itu mati, kita harus membuka tirai kandang. Setelah genset tertangani, lalu tirai ditutup, tetapi banyak kematian. Jadi setelah kejadian itu kami menemukan solusi. Jadi untuk menjaga supaya tidak terulang lagi, ada pengaturan suplai listrik yang harus stabil. Gitu. Jadi tidak sampai genset bermasalah. Untuk saat ini solusinya seperti itu, karena waktu kejadian adalah di usia ayam siap panen, jadi kebutuhan blower yang full sehingga kemampuan genset tidak mencukupi overhead. Jadi untuk mengatasi, langkah selanjutnya adalah membalance kebutuhan listrik dengan kemampuan genset. Setahu saya, ini beliau itu tahu Chick-in itu dari media sosial seperti TikTok atau IG, lalu mempelajari dan membanding-bandingkan dengan produk yang lain. Tetapi kami memilih Chick-in karena mungkin dirasa lebih unggul dibanding yang lain. Fitur dari IoT itu
Yang paling bermanfaat adalah kita bisa mengatur target suhu untuk masa brooding dan target suhu untuk ayam besar. Jadi target pendinginan, target pemanasan, itu yang sangat bermanfaat. Karena kebutuhan ayam itu tercukupi kenyamanan suhunya. Jadi tidak terlalu kedinginan, tidak terlalu kepanasan. Itu yang bisa kami pantau selama ini untuk supaya suhu tetap stabil, disesuaikan dengan kebutuhan ayam. Jadi untuk mengelola SDM seperti apa yang dilakukan oleh ABK, kita mencatat langkah-langkah apa yang mereka harus lakukan. Seperti pembalikan skam yang harus terjadwal, lalu pemberian pakan juga harus sesuai dengan tabel yang telah kita tentukan. Jadi kami telah memberikan kepada mereka satu langkah-langkah yang harus mereka lakukan. Nah, untuk supaya berjalan, kami memantau hari per hari mengenai manajemen yang mereka lakukan. Dan terutama untuk performance yang paling utama adalah kebersihan lingkungan yang harus kita perhatikan. Untuk satu kandang itu populasi 43.000, yang dibutuhkan itu ada 4 orang. Jadi ada 2 kandang itu ada 8 orang ABK. Mereka itu standby 24 jam, tetapi untuk pekerjaan itu mereka yang mengatur untuk shift malam, shift pagi gitu ya. Jadi bergantian, secara bergantian mereka melakukan pantauan terhadap ayam. Jadi untuk memanage ABK ini kita perlu kesabaran dan komunikasi yang baik dengan mereka, sehingga mereka bisa mengikuti arahan dari kita. Jadi untuk orang yang mau terjun ke bisnis peternakan ini, yang harus diperhatikan apa dilakukan adalah kita beternak itu harus sungguh-sungguh, harus ikut terjun, harus mengerti bagaimana dunia peternakan. Jadi investasi ini tidak sedikit, jadi investasi ini harus menghasilkan yang terbaik buat peternak. Kita pernah mengalami penyakit gumboro. Jadi setelah kita di nekropsi ya, di bedah, ketahuan bahwa ada gejala ada penyakit gumboro. Lalu tingkat kematian pada saat itu tinggi sekali. Tetapi kita cepat tertangani dengan pengobatan. Jadi sehingga kita tidak mengalami kematian terlalu banyak karena sudah tertangani oleh obat gumboro itu. Kalau untuk manajemen kandang itu, dalam satu hari kita melakukan penyemprotan di dalam kandang dan di sekeliling kandang itu sehari 2 kali, pagi dan sore. Itu untuk meminimalis penyebaran virus. Kalau untuk Subang ini kebetulan kita ada di dataran rendah ya, jadi cenderung lebih panas udaranya, lebih panas. Ada Subang agak tinggi itu di daerah Ciater itu lebih dingin ya. Tapi kebetulan kami di dataran yang lebih rendah, jadi suhunya ya kisaran kalau siang itu 33 derajat lah. Sebetulnya untuk suhu di sini ada plus minusnya juga ya. Untuk kebutuhan gasnya tidak terlalu banyak dengan suhu seperti itu. Beda cerita dengan kondisi lokasi peternakan yang di daerah dingin, itu mungkin kebutuhan brooding, kebutuhan energi untuk pemanasnya lebih banyak itu biasanya. Jadi awal pembangunan ternak ini kita harus melakukan pendekatan persuasif dengan warga di sini.
Karena untuk membangun satu peternakan itu harus seizin lingkungan. Jadi untuk supaya kedepannya tidak ada jadi masalah, warga ini harus mendukung dengan pembangunan peternakan. Ya, kita yang paling utama adalah menghargai warga sekitar, lalu ada hubungan baik, ada komunikasi yang baik dengan mereka, dan ya untuk kegiatan ini juga harus melibatkan warga lingkungan sekitar untuk supaya mereka juga dapat benefit dari keberadaan peternakan ini. ABK, ada beberapa ABK yang diambil dari warga lokal, dan untuk ada pembangunan sedikit kita melibatkan warga lokal. Untuk panen pasti kita memperhatikan warga lingkungan. Jadi ada jatah beberapa ekor untuk warga sekitar untuk supaya ada hubungan baik dengan mereka. Itu yang paling utama, karena virus itu tidak terlihat, bisa terbawa oleh siapapun. Jadi untuk meminimalis hal tersebut, ya kita harus lebih mengutamakan biosecurity, terutama untuk orang keluar masuk lingkungan kandang. Gitu. Jadi kami menerapkan biosecurity yang ketat. Jadi setiap orang yang mau masuk ke kandang, setiap orang yang mau masuk ke apalagi ke area ayam, itu harus bersih, harus menyemprot diri sendiri atau oleh ini dengan disinfektan untuk supaya menjaga kesehatan ayam. Kesekam itu tergantung musim. Jadi di saat musim panen padi, sekam banyak dan murah. Tetapi kan beberapa hari terakhir, beberapa waktu yang lalu itu kita kan kemaraunya cukup panjang. Jadi para petani ini tidak menanam padi. Jadi pada saat ini kita agak kesulitan untuk mendapatkan sekam. Jadi untuk mengantisipasi hal itu ya kita coba membolak-balikan sekam yang ada dalam kandang. Semaksimal mungkin harus mencari untuk memenuhi kebutuhan sekam itu, meskipun harganya akan lebih tinggi. Jadi kalau manajemen kotoran setelah panen selesai, kami memberikan waktu tertentu untuk yang ngambil kotoran itu maksimal dalam 2 hari harus bersih. Karena jika terlalu lama itu mengganggu kepada ini manajemen selanjutnya, check-in terutama. Jadi kita tentukan 2 hari sudah harus bersih, harus terambil semua. Jadi yang paling penting dilakukan adalah manajemen kandang, terus efisiensi pakan, efisiensi listrik, itu yang harus diperhatikan karena kebutuhan energi itu cukup besar juga. Terus pemeliharaan manajemen ABK juga pengaruh juga terhadap pengeluaran. Jadi kita efisiensi dari berbagai segi itu yang harus kita perhatikan. Kalau ini kan ada standar pemberian pakan, ada standar pemberian pakan harian. Nah itu kita harus disesuaikan dengan pelaksanaan harian ABK. Di situ jika misalnya bobot ayam bagus, bisa kita kurangi persentase pemberian pakan dari standar. Itu efisiensinya dari situ juga. Kalau untuk listrik itu harus disesuaikan kebutuhan blower. Jadi jangan terlalu banyak blower yang dipakai tapi membuat ayam tidak nyaman. Tapi kita harus disesuaikan dengan kebutuhan angin, kebutuhan suhu, dan cooling pad yang harus berjalan sesuai dengan suhu yang dibutuhkan.